Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi sama Bapak. Kita pada hari ini pembelajaran sistem pernapasan pada manusia. Sebelum kita memasuki mata pelajaran, baiklah, apa sudah masuk semuanya? Kawan-kawannya yang lain? Oh, baiklah. Mungkin kalau sudah masuk semuanya, sebelum kita memasuki pelajaran, sebaiknya ketua kelas memimpin doa menurut kepercayaan kita masing-masing. Kepada ketua kelas, Bapak persilakan. Baiklah, nah selesai. Adapun sebelum kita masuk ke pelajaran, kita absen terlebih dahulu ya. Apa hadir semua kawan-kawan yang lain? Nah, baiklah, Bapak absen. Yang pertama, Ali Imron. Oke, hadir. Joko hadir. Gopi Lisdian, Hari Aprilio, Edi Sudrajat, Cynthia Agustian, Arpela Rahayu, Reni Aprianti, Dina Wulandari, Lina Aulia Rismayani, Umi Abdani. Ada nama yang belum Bapak sebutkan? Oh ya, ada satu lagi, Dita Putri. Oke, hadir semua ya pada pelajaran kita pada hari ini. Baiklah, kalau hadir, kita masuk pada materi kita yang akan Bapak ajarkan, yaitu tentang sistem pernapasan pada manusia. Ya, adakah anak-anak yang sudah mengerti atau mengetahui apa itu sistem pernapasan pada diri kita masing-masing ya? Mungkin ada anak-anak yang bisa menjelaskan. Baiklah, Bapak silakan. Oh ya, jika mungkin tidak ada, baiklah, Bapak akan menjelaskan tentang pernapasan pada manusia. Yang pertama, ada alat-alat pernapasan pada manusia. Yang pertama, ada yang tahu? Nah, ya, belakang hidung, contohnya hidung. Kita bernapas dengan hidung, semuanya kan kita mungkin bernapas dengan serai hidung. Yang kedua, ada faring. Ya, faring. Dan yang ketiga, ada laring. Yang keempat, trakea. Dan yang kelima, bronkus dan paru-paru. Dan yang keenam, bronchiolus dan alveolus. Baiklah, ada 6 cara pernapasan pada diri kita sendiri, yaitu pada manusia, dan mungkin hewan binatang juga menggunakan 6 cara pernapasan yang ada di lembaran di depan nih. Baiklah, kita lanjut. Yang kedua, rongga hidung. Dalam rongga hidung merupakan pertama masuknya udara pernapasan. Udara tersebut masuk melalui lubang hidung dan masuk ke dalam rongga hidung. Pada rongga hidung terdapat rambut hidung, dan selaput lendir. Keduanya memiliki fungsi untuk menyaring debu, melekatnya kotoran pada rambut hidung, mengatur suhu udara pernapasan, dan menyelidiki adanya bau. Dan itu ada bagian-bagian hidung. Yang pertama ada yaitu serabut saraf di dalam, dan ini ada gambarannya. Yang di sini yang dinamakan serabut, yang ada rambutnya di sini. Dan ada tulang hidung yang bagian dari atas rambutnya ada bagian yang bengkok. Di sini lurus, ini bagian tulang hidung. Dan serabut saraf ke otak ya, dari sini mungkin serabut sarafnya dari hidung yang menurut ke otak. Dan ada lendir hidung yang bagian dalamnya, bagian ruas di dalam itu bagian lendir dari hidung. Dan ada yang bawah rambut hidung terdapat saraf pembau. Saraf pembau itu yang di bawah rambut hidung. Ada itu yang namanya saraf pembau untuk kita mencium bau yang enggak enak kita cium, yang
bau ya gimana lah gitu ya. Mungkin pernah lah kalian mencium bau yang tidak enak gitu. Ya kita lanjut yang kedua, ada paring. Dari rongga hidung udara pernapasan menuju fungsi paring atau disebut juga rongga tekan merupakan pertingkatan ke arah seluruh pencernaan esofagus dan seluruh ke rongga makanan bisa masuk ke seluruhan pencernaan, bukan seluruhan pernapasan. Mekanisme menelan dan menerempas ini telah diatur sedemikian rupa dengan adanya semacam katut dan epiglotis serta gerakan laring ke atas sewaktu menelan, sehingga seluruh kerongga hidung seluruhan pernapasan tertutup rapat. Nah, kita masuk yang bagian yang ketiga, laring dan pangkal tenggorokan. Apakah ada yang mengerti apa itu laring dan pangkal tenggorokan? Baiklah, Bapak akan jelaskan. Yaitu laring dan pangkal tenggorokan merupakan bagian pangkal dari keseluruhan pernapasan, dan laring tersusun atas tulang rawan yang berupa struktur jakun, dan di atas laring terdapat katut epiglotis yang akan menutupi saat menelan. Dan katut berfungsi mencegah makanan dan minuman masuk ke seluruhan pernapasan pada suara. Selaput suara akan bergetar jika terhembus udara dari paru-paru. Dan ini ada gambarannya saluran pernapasan. Di sini ada laring, di bagian ini ada laring. Dan di bagian tengahnya trakea yang dari sini sampai bagian sini yang dimaksud dengan trakea, dan yang bagian sini, bagian bawahnya percabangan alveoli dan prokeus. Yang di percabangannya dari sini yang dimaksud dengan alveoli dan prokeus, dan ada bagian bawahnya bronchiolus dan di bagian ini. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke yang 4, ada kayak yang dari yang bagian 1, 2, dan 3, mungkin ada anak-anak yang belum mengerti dengan yang Bapak jelaskan atau belum paham, atau ada yang masih bingung atau nggak ngerti. Silakan yang ingin ditanyakan, Bapak silakan. Baiklah, jika kalau tidak ada mungkin sudah paham dengan yang Bapak jelaskan dari yang 1, 2, dan 3, kita masuk bagian yang 4, dan itu ada trakea. Trakea terletak di daerah leher depan kerongkongan. Trakea memiliki panjang kurang lebih 10 cm. Trakea terbentuk seperti pipa yang terdiri atas gelang-gelang tulang rawan. Bagian pangkal dari trakea selalu dalam keadaan terbuka, dan ini ada juga gambarnya, ya sama saja kayak gambar yang tadi, tapi yang di sini trakea saluran pernapasan, dan laring trakea yang ini yang dimaksud dengan trakea yang bagian dari sini dan sampai sini, itu yang dimaksud dengan bagian trakea. Baiklah, kita lanjut yang kelima, yaitu bronchiolus dan paru-paru. Daerah dada, trakea bercabang, dan yang satu ke kiri dan yang satu ke kanan. Yang disebut bronchiolus dapat bercabangan, disebut juga dengan pulmo, terletak pada rongga dada di kanan dan kiri jantung. Paru-paru sebelah kanan terdiri atas 3 kelompok epeolus, dan merupakan 3 belahan yaitu lobus. Dan yang kedua kelompok lobus. Paru-paru dilindungi oleh selaput pembungkus paru-paru atau disebut juga yaitu pleura. Nah, kita lanjut yang ke-6, itu ada bronchiolus dan alveolus. Yaitu di dalam paru-paru, bronchiolus mengalami percabangan. Cabang dari bronchiolus disebut dengan
bronkeolus terdapat bergelembung-gelembung halus yang disebut dengan alveolus. Alveolus diselembungi oleh pembuluh darah kapitel. Tempat terjadinya difungsi O2, DNA dan CO2. Yaitu ada gambarnya dari gambar yang dari sini. Yaitu di sini ada bagian bronkolus dan di sini ada juga yaitu alveolus dan di bagian sini trakea tenggorokan, bronkeolus dan di sini ada diafragma dan alveolus. Mungkin inilah dari gambar ini mungkin anak-anak bisa mudah mengerti dengan pelajaran kita, yaitu macam inilah gambar dari alveolus yang Bapak jelaskan dari tadi. Dan ini mungkin kita lanjut yang ke 6, mekanisme pernapasan. Pernapasan manusia dibedakan atas pernapasan dada dan pernapasan perut. Bernapas dada terjadi melalui fase inspirasi dan ekspirasi. Demikian juga untuk pernapasan perut. Baiklah, itu ada yang bagian yang A, fase ekspresi terhadap pernapasan dada. Mekanisme inspirasi pernapasan dada sebagai berikut. Otot antar atau tulang rusuk mucoolus intercoatuli eksternal berkontraksi, tulang rusuk terangkat posisi datar, paru-paru mengembang ke kanan, udara dalam paru-paru menjadi lebih kecil dibandingkan tekanan udara luar masuk ke paru-paru. Baiklah, kita lanjut lagi. Ada inspirasi pernapasan dada. Mekanisme inspirasi pernapasan pada dada yaitu otot antar tulang rusuk relaksasi, tulang rusuk menurun, paru-paru menyangkut tekanan udara dalam paru-paru lebih besar dibandingkan dengan tekanan udara luar, udara keluar dari paru-paru tersebut. Baiklah, dari yang Bapak jelaskan dari tadi mungkin ada yang belum dipahami atau kurang jelas. Bagi anak-anak yang ingin bertanya, Bapak persilakan dan memahami materi yang Bapak jelaskan tadi. Baiklah, jika sudah mengerti dari penjelasan dari Bapak yang sistem pernapasan pada manusia, yang kedua yang ada yang bagian-bagiannya alat-alat pernapasan manusia, dan yang pertama itu adalah rongga hidung, yang kedua faring, laring, pangkal tenggorokan, yang keempat trakea, yang kelima bronkus dan paru-paru, dan yang keenam bronkelus dan alveolus, dan mekanisme pernapasan. Kita lanjut. Pernapasan peruta adalah pernapasan yang melibatkan otot diafragma. Fase inspirasi ini merupakan berkontraksinya otot diafragma sehingga rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan di luar sehingga udara luar yang kaya oksigen masuk. Fase inspirasi ini merupakan fase relaksasi atau kembalinya otot di diafragma ke posisi pemula yang diikuti oleh turunnya tulang rusuk sehingga rongga pada dada menjadi kecil. Sebagai akibatnya tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih besar daripada tekanan luar, sehingga udara dengan rongga dada yang kaya karbon dioksida keluar. Nah, mungkin apakah anak sudah mengerti dengan apa pernapasan pada manusia? Yaitu pada pernapasan perutana adalah pernapasan yang melibatkan otot diafragma,
Oh, baiklah, jika sudah dipahami materi yang Bapak jelaskan, mungkin kita lanjut pertemuan selanjutnya. Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.